walaupun belum secara langsung bikin duduk yang untuk membahas itu, tetapi secara pembicaraan kita di kedai itu sudah, Ibu nanti untuk entrepreneur kita lanjutkan lagi dan mudah-mudahan nanti ada kerjasama IAIN sama Raja Kopi. Oke guys, sahabat progresif, di depan kita ini pasti ada yang kenal lah semuanya. Siapa sih nggak kenal Ibu Herlina, owner Raja Kopi. Ya. Namanya Herlina Nina Fajrida. Kalau nama lengkap? Pemberian orang tua itu memang sesimpel orang yang ada sekarang. Tapi nggak simpel sih. Nggak simpel. Kenapa? Simpel sekali. Enggak gitu kan. Oh iya. Agak boros. Ya berat badan, my weight. Oh boros, gitu. Ya. Berat badan tanda bahagia ya. Alhamdulillah. Ini Herlina ini luar biasa. Kopinya udah datang, orangnya baru datang sekarang. Kopinya udah sering dicicip, orangnya baru datang sekarang. Iya, karena janji-janji bikin janji ternyata waktunya ingkar janji. Bukan waktunya ingkar janji. Tapi karena keterbatasan kita lah ya. Sibuk ya sebagai manusia. Bu Herlina ini kan juga selain owner juga ibu rumah tangga, yang pastinya guru SMA 1 ya. Ya. Guru SMA. Seorang guru. Wajibnya. Jadi selain mendidik anak, mendidik kopi ya. Iya. Oke. Benar itu sepakat itu. Sepakat ya, mendidik kopi gitu. Mendidik kopi. Oke, itu pun kita bicara jauh tentang, ngomong-ngomong kita kedatangan owner Raja Kopi tapi nggak ngopi. Aduh lupa. Sebentar. Iya ya. Ada. Saya bawa lupa. Ini memang oleh-oleh dari Raja. Ini oleh-oleh apa sponsor sih? Terserah, boleh sekalian. Ini oleh-oleh apa sponsor? Saya bawanya ada yang siap untuk diminum sama Bang Ade, terus. Tapi kayaknya kurang estetika kalau kita minumnya itu kemut-kemut gini. Jadi, bagaimana? Coba kita minta tolong, kita tolong diambil gelasnya biar kita enak ngemutnya gitu. Boleh. Lebih silakan. serasa podcast warung kopi. Oke, boleh. Ya. Ini kopinya yang mana nih? Yang ini kan kopi botol. Nah, kita ini kayak iklan saja ya. Saya nggak terima ya Kerinci itu jadi iklan gitu loh. Sorry. Ini bayarnya berapa ini? Ini kan bagian daripada entrepreneur yang pasti di IAIN itu ada mata kuliah entrepreneur. Yang nanti kita akan sentuh ke sana. Ternyata kopi itu ada hulu sampai hilirnya. Salah satu hilirnya ya dia menjadi minuman. Bukan. Ini kayak langsung iklan gitu loh kan. Jadi kayak kalau kita baru masuk sesi acara iklan dulu gitu. Iya, numpang lewat ya. Numpang lewat. Ya, tapi biar aja di sini nggak usah lewat-lewat lagi. Alhamdulillah. Oke. Ini dia. Terima kasih. Ini khusus untuk Ibu Herlina. Baik, thank you. Terus minta saya. Kayaknya satu botol kita cukup berdua ya. Ini untuk teknisi nih. Boleh. Iya, benar-benar itu benar sepakat. Thank you. Oke. Kita buka dulu. Ini kayak asli ini, kayak proses iklan ini. Ini dari sampai kopinya sampai penuangannya. Luar biasa ini. Kayaknya mahal iklannya ini. Ya, stop. Mahal ya? Oke. Berapa Bu kita bisa MOU ini untuk? Iya, nanti per jam atau per detik boleh. MOU per jam atau per detik ya? Iya. Kita habisin sekali. Nah, kayak sesuai pembicaraan lama dan sebentarnya sesuai dengan isi kopi gitu kan. Oke. Adil dan sama rata ya? Iya. Oke. Jadi ini kemasan kopi botolnya. Iya, itu yang kemasan 250 ml. Oh, ini kemasan botolnya. Nah, kalau yang ini? Kopi bubuknya. Ada Arabica, ada Robusta. Oke gitu. Ini tapi membedakan apa sih kok sama aja tampilannya ini? Enggak produktif sekali ini kopi. Ini kan berbeda, ada namanya Robusta, itu Arabica kan berbeda. Oh, gitu. Dia. Dan isinya juga berbeda. Rasa sama. Oh, rasa juga berbeda. Beda ya? Beda. Nanti kita bahas. Iya, cita kopi rasanya nanti kita bahas. Oke. Nah. Oke, baik. Silakan diminum dulu, Bu. Nah, kopinya. Oke. Aman ya. Rasa kopi ya? Cappuccino. Oke, cappuccino. Biar enak. Kayaknya gelasnya mesti di sini ya kayak. Oke, sip. Nah, oke. Oh iya, pas. Oke, ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Sunnah. Oke. Ibu Herlina, owner Raja Kopi.
yang kita undang 1 tahun sebelumnya baru datang sampai di sini. Luar biasa. Hingga 1 tahun kemudian, benar nggak? Ya, benar. 2001 saya undang, baru sekarang. 2021. Iya 2021. Iya 2021 saya undang, nyampainya 2022. Ibu Ya, kebangetan alhamdulillah. banget gitu loh. Undangan saya itu seperti apa gitu. IAIN Kerinci loh yang undang. Iya, undangan dari IAIN luar biasa, tetapi bagaimanapun pekerjaan, Oke. kegiatan rutinitas itu Oke. tadi. Oke. Karena bagi saya untuk tampil di IAIN tentu harus perfect. Oke. Harus Oh jadi sempurna. mempersiapkan diri. Iya, harus ada Mempersiapkan diri. persiapan. betul. Ada baca buku tadi suruhnya? Kayak ujian tes nasional aja ibu nih. Oke, baik Ibu Herlina. Selain kopi-kopi, kemudian lagi ibu rumah tangga tentunya menjadi apa namanya itu pendidik di Iya. sebuah sekolah. Nah, bagaimana Bu mengklasifikasi waktu, mengatur waktu, mengatur jam tayang gitu kan? Iya, mengatur Jam tayang ya, jam tayang antara mengurus anak di rumah, antara mengurus anak didik di sekolah, kemudian lagi mengurus kopi. Iya. Oke, itu sebenarnya pertanyaannya tidak Tidak susah ya? tidak susah. Dan nanti karena susahnya nanti. Ini kita kenal dulu. Saya ini kayak gimana ya? Kayak nggak kenal saja dengan Bu Herlina. Padahal tiap hari ngopi dia apa ya? Seharusnya nggak usah ditanyakan lagi ya sebenarnya. Iya, benar. Karena Tapi- semuanya jalan. Tapi kan rekan-rekan banyak yang belum tahu bagaimana Ibu seorang Herlina itu memanage waktunya untuk Oke. kegiatan yang Ini ada. iklan lagi nih bagi Bu Herlina. Oke, lanjut Bu. Gimana? Oke, Manage-nya? bagi waktu. Awalnya dulu membagi waktu itu memang agak apa penyesuaian yang agak ya lumayan dibilang sulit juga tidak, tetapi mengadaptasikan lingkungan hal yang baru. Antara jam mengajar, ngurus kopi, kemudian anak atau keluarga lah kita katakan begitu, ditambah dengan kelas-kelas barista dan yang lainnya ya, kemudian mengisi seminar. Nah, manage waktu itu bagi seorang Herlina tidak sulit. Oh, tidak sulit. Tidak sulit. Alhamdulillah semua support. Support. Karena lingkungan yang ada di sekitar itu mensupport, jadi tidak sulit. Jadi Keluarga, suami, anak, begitu ya. Kemudian tim yang ada di Raja Kopi itu mensupport. Jadi mereka memahami, mengerti, dan saya pun mencoba untuk melakukan hal yang maksimal. Oke, artinya ada dukungan ya. Nah, Dukungan lingkungan, tentunya keluarga yang jelas, Iya. sehingga manage itu berjalan dengan Iya, baik. dengan mudah. Ada mengalami kesulitan nggak? Kesulitan itu kalau seperti ini, misalnya kita podcast ya, ternyata didadakan, mohon maaf nih, di Raja misalnya ada bookingan untuk Tapi kan sudah pertemuan. ada, tapi kan sudah ada kru di sana. Ya, kru kalau misalnya Sudah ada manajer di sudah sana. ada manajer online. Ada manajer online gitu. Ada Walaupun manajer. sekarang manajernya Iya. lagi mempodcast, tapi Iya. statusnya di sini nggak manajer, bintang tamu ibu. Oh di iya sini. iya, oke. Ini milik ruangan saya. Beda. Saya tak paham, saya Oh, paham posisi ya? tamu. Jadi Oke. kalau di Raja itu kalau misalnya bookingnya lebih dari 20 orang, mau tidak mau saya harus fokus ke sana Fokus. juga. Jadi ada standar ya. Iya, ada standar. Kemudian kalau misalnya tamunya ya seperti pimpinan dari sebuah institusi. IAIN mah. Iya, IAIN kan misalnya sering ngopi kemarin sana. Oh, Pak iya. Rektor, ya kan Rektor Pak saya. Wareknya. Warek dua, Kalau benar. sudah hadir, ya mau Itu udah mau tidak tahu, Ibu Herlina harus ada. saya harus Kalau nggak ada, begitu. batal MOU. Oh, iya. Oke, jadi punya standarisasi. Pertanyaannya kenapa tidak ditambah kru untuk meluaskan standar tadi gitu. Kenapa enggak? Maksudnya tuh minimal daya tampung kan 20. Iya. Kenapa tidak dibesarkan menjadi daya tampung 50 dan ditambah kru? Kenapa? Ada hal-hal yang mungkin Raja Kopi mungkin begini dia. Saya mencoba untuk memanage Raja itu semaksimal mungkin. oke, Ada keseimbangan antara jumlah tamu yang datang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Raja dan tempat dan pastinya. tempat kapasitas Oke. daripada tempat. Nah, andai kata misalnya memang tamu sudah melebihi katakanlah 100 orang, saya sudah menyediakan freelance tenaga-tenaga freelance yang siap untuk saya telepon mereka untuk membantu hal yang ada di Raja. Ada ini juga di situ ya. Ada gimana ya? Ada
tim Tagana gitu. Kan ada Basarnas juga di sini. Bukan seperti itu. Luar biasa Raja ini ya. Jadi ketika ada hal yang urgent daruratnya gitu, tangkap ada, darurat ya, gitu kan, oke, Densus oke. 88 Densus 88-nya komplit lengkap. Komplit Iya, lengkap di situ. Iya, kita punya. Luar biasa. Jadi bukan, sebenarnya saya mau menjelaskan begini. Tim yang dikatakan tanggap darurat itu adalah anak-anak Raja juga. Mereka adalah hasil gemblengan daripada Raja, gemblengan daripada saya dan Pak Beni. Mereka sudah pernah mendapat edukasi, kemudian diberlakukan seperti keluarga anak sendiri begitu ya. Artinya dia tidak punya ikatan secara manajemen, tapi mempunyai ikatan secara emosional dan siap untuk. Kesimpulannya begitu ya. Termasuk saya ya. Iya. Manajer online. Manajer online. Kenapa manajer online? Karena nongolnya di online terus. Iya, itu dia. Itu satu. Yang kedua, ada hal-hal yang harus diselesaikan. Ya nggak perlulah saya datang, Bu. Masa Ibu nyuruh dosen itu ngantar-ngantar piring, nyuci piring kan? Iya. Bukan porsinya. Bukan porsinya, apalagi seorang podcaster kan. Pak permisi Pak, mau pesan kopi apa? Yang manis atau yang pahit gitu kan? Tapi setidaknya harus melihat proses, ya kan, minimal sebulan itu ada 4 kali, 3 kali berkunjung. 2 tahun sudah saya berjalan di situ, Bu, mengantar kopi, dan orang banyak tidak tahu kalau saya itu adalah dosen. Kita kan sudah selama kan berhubungan dari dulu semua. Di sini tadi datang sama bapak ya, sama bapak, sama suami, sama Tori, sama anak, sama anak, sama Ratu ya. Karena semangat mereka mau ngantar tadi, Mama mau seperti itu di TV, di YouTube. Nanti Mama ada di YouTube, ada. Mereka antusias mengantar. Iya. Oke, jadi ini ditunggu dulu ya. Iya. Tunggu apa, Pak? Tunggu daftar list. Begitu, bukan langsung muncul ya? Kalau langsung muncul live, Bu. Kan nanti ratingnya bisa naik kalau saya yang muncul duluan. Oh gitu ya? Iya. Berapa kira-kira jaminan subscriber ini? Kalau iya kita tayangkan duluan. Boleh. SMA 1 saja sudah 1.400. Tambah lagi STIE nanti itu banyak sekali. Belum IAIN lagi. Oh iya, Ibu ini juga kemarin keluarga besar STIE ya? Iya. Wawaku udah datang sini loh. Alhamdulillah. Sudah pernah lihat kan videonya? Sudah saya tonton. Pantos harus nonton ini. Ini Bu Erdina kami undang ke sini nih. Kopi, keluarga dan pendidikan. Bukan kopi, keluarga dan sekolah ataupun apa ya. Kependidikan. Kopi, keluarga dan kependidikan ini diatur dan dimanage dengan sudah berjalan. Kita bicara tentang kopinya. Apa alasan ataupun dari mana inspirasi bisa kopi? Sementara kan Bumi Sakti Alam Kerinci ini banyak mengandung sumber daya alamnya, potensi alamnya banyak gitu kan. Kenapa harus kopi? Ini pertanyaan waktu saya ikut pelatihan. Why coffee? Why not tea? Ada apa dengan kopi? Why not tea? What's wrong? Kenapa? Apa masalah kopi? Iya, begitu. Kenapa kita interest dengan kopi? Iya, benar. Kenapa harus gitu kan? Itu dijawab sekarang atau kapan? Besok aja, Bu. Besok atau tahun depan nggak apa-apa. Orang nanyanya serius, ditanya balik. Kenapa kopi? Karena kopi itu kopi apa? Kopi itu pahit tapi ngangenin. Boleh. Karena kopi itu menyatukan. Kopi itu mendamaikan. Kopi itu menyatukan. Kopi dan susu itu tidak saling berhubungan namun saling melengkapi. Itu ya, komplementer dia. Iya, seperti itu. Jadi kopi itu menyatukan. Saya tidak bertanya tuh kenapa terjebak di perkopian. Bukan terjebak sih, tapi lebih memilih kopi. Apakah tidak ada usaha lain selain kopi? Panjang. Jadi untuk hal itu dulunya Raja itu bukan di kopi. Itu yang pengen kita tahu gitu loh. Tak mungkin kan ujuk-ujuk langsung kopi gitu kan? Enggak. Menikah di tahun 2000. Menikah kopi maksudnya? Saya sama suami dong. Saya sama suami sama Pak Beni Hartika. Itu menikah di tahun 2004. Jadi awalnya kita memulai rumah tangga dengan profesi saya waktu itu masih sebagai dosen STI Sakti Alam Kerinci. Kemudian Pak Beni sebagai wira swasta. Kita mulai dari usaha mebel, furniture ya. Sudah jadi guru? Saya waktu itu masih honorer. Masih tenaga honorer yang sudah jadi PNS. Belum. Honorer tetapi juga dosen di perguruan tinggi. Awalnya Pak Beni dengan wira swasta beliau mebel begitu ya, furniture. Nah, sekitar kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun di mebel.
kemudian kita beralih karena saya pindah lokasi tempat tinggal. Awalnya tinggal di tempat mertua, kemudian di tempat orang tua, kemudian kita di sana mulai berpikir ingin mandiri begitu ya, karena sudah lahir satu anak sulung ya si Nazwa. Jadi yang lulus di UNAN itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih doa yang lulus semua. di UNAN itu jurusan hukum Islam ya? No, bukan. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Luar biasa. Anak sulung Ibu Herlina ini lulus di perguruan tinggi besar di Sumatera. Kalau hukum Islam di Yayan Kerinci. Hukum Islam yang Kerinci. Bagus, Harus. the best. Si Ratu di hukum Islam. Sama-sama HI juga. Boleh ya. Hukum Islam. Oke, selamat Bu ya. Luar biasa, luar biasa. Kemudian lanjut kita pada saat itu berpikir kita punya lahan begitu untuk berkebun ya kan. Kemudian ada teman yang sering berkunjung, kita juga mengunjungi teman mau melihat peluang-peluang apa ya. Ternyata kita tertarik di peternakan ayam. Oh, ada ternak ayam. Iya. Jangan-jangan bisa seperti ini karena banyak makan telur bisa ya? Jadi seperti itu. Kelebihan lemak telur ini. Jadi peternakan ayam di tahun 2010 sampai 2015. Itu ayam petelur pada saat itu kita buka kurang lebih 5,5 tahun. Tanam jagung di sekitar rumah karena perkarangannya cukup luas untuk itu ya. Tapi ternyata di 2015 tepatnya November itu mengalami surut ya, karena namanya bisnis pasti ada pasang ada surut begitu ya. Nah pada saat mengalami tahap penurunan itu ayam banyak yang mati ya, kena penyakit apalah namanya, saya kurang paham juga itu, sehingga flu burung. Mungkin flu burung karena dia virus dia. Saya nggak tahu apakah itu virus flu burung atau apa. Jelas virus, sehingga perlahan ayam itu ya habis mati, begitu ya, mati gitu kan. Begitu. Nah, situasinya kembali ke titik nol lagi. Oke. Mula masuk ke dunia kopi itu berapa interval waktunya itu? Lama? Dari proses menjadi peternak ayam sampai ke kopi fasenya kurang lebih 10 bulan ya, kita kosong. Oh, lama juga ya. Karena kita mulai mengkaji, mulai melihat ya apalagi yang mau kita lakukan. Okay. Nah, kenal kopi dari mana? Kenal kopi begini. Awalnya suami Pak Beni, beliau yang duluan kenalan sama kopi dari melalui dinas. Bukan. Oh, bukan. Dari dinas. Dinas perkebunan ya pada masa itu ya. Sering komunikasi, bertemu ya kan. Kalau Pak Beni sih awalnya beliau orang mekanik ya, beliau orang teknik mesin. Orang mekanik. Iya. Jangan-jangan itu di bengkelnya semua kopi itu. Iya, awalnya dikasih oli gitu. Bukan. Dikasih bau gitu kan. Bukan. Kemudian lagi karena beliau skillnya di sana, beliau orang iya. mekanik. Jadi awalnya di tempat Raja itu namanya bengkel kopi Raja ya. Oh ya, saya ingat itu. Bengkel kopi, karena memang kita bikin ada sebuah ruangan yang mirip gudang begitu, pintunya pun dari seng itu. Kalau kita buka itu kayak rasa di bengkel. Iya, kayak rasa di bengkel begitu. Iya. Nah, suasananya dulunya awal begitu. Tapi memang konsep Bapak kan dulu gitu dah. Iya. Gantung kucing di sana, gantung kunci di situ, terus ada diparkirkan mobil bekas gitu kan. Terus ada mesinnya di luar gitu kan. Mobil antik di situ ngopinya. Iya. Aku terpandang kayak mana konsep Bapak? Itu mungkin tidak bisa move on dari teknisi itu tadi. Iya, tadi. Saya kan tetap support karena awalnya karena saya belum interest ya. Saya biar aja beliau bikin konsep begitu. Yang akhirnya beliau duluan belajar tentang hulu itu dari para ahli yang datang dari Jember melalui Dinas Perkebunan Kota Sungai Penuh. Itu yang membuat beliau semakin fokus. 3 bulan sekolah kopi di lapangan, kemudian sering berteman dengan PPL ya kan, diskusi segala macam. Mulai kita pun menanam begitu. Kita pun menanam. Baru mulai menanam. Di tahun 2016 baru mulai menanam. Ya, kita tanam. Ya kan kalau kopi Arabica tidak terlalu lama, 18 bulan sudah produksi dia. Oke. Jadi ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk langsung menjadi kafe, menjadi prosesor enggak. Tapi mulai dari petani dulu. Dari menanam hulu dulu. Oh iya, enggak bisa kita langsung menjadi
jadi besar tahu dengan kopi apa segala macam gitu kan. Tahu-tahu Oke. bisa nyeduh kopi tapi nggak pernah merasakan bagaimana jadi Iya, petani ya. oke, harus Oke. paham itu. Jadi 2016. Jadi seiring waktu Mm-mm. saya pun diperkenalkan sama Pak Beni, ini kopi Arabica. Mm. Saya masih belum tertarik, tapi setelah melihat ada seduhan yang dari green bean tadi sudah diolah Mm. di tempat temannya yang punya alat pada masa Oke. itu ya, kopinya diicip di rumah. Mm. Kopinya kayak teh begitu ya, Iya, kan iya. pakai saringan ya, Betul. pakai pepper tadi ya. Betul. Kopinya kayak teh. Nah, itu yang bikin saya tertarik. Ini Ini teh apa kopi, ini kopi atau teh begitu. Iya, iya, iya. Ketika di Lihat, cupping kita dicicip. cicip, ini kopi, tapi ketika fisiknya kita pandang, kita lihat itu mirip teh. Iya, Gitu iya. dia. Nah, semakin ada ketertarikan saya untuk kopi itu, Oke. sehingga semakin memfokuskan diri ikut pelatihan-pelatihan. Sampailah ikut pelatihan barista. Oke, dan Dan ikut pelatihan instruktur Instruktur kopi kopi. terakhir. Alhamdulillah sudah mendapat 2 sertifikat, dua sertifikat. yang Sertifikat berlisensi Yes. BNSP, Badan Nasional Iya, iya. Sertifikasi Profesi. Oke. Nanti kita tampilkan nanti ya. Oke, boleh. Boleh. Kita lihatkan ini bentuk sertifikat gitu kan. Oke. Bukan bentuk prestasi. Nggak, prestasinya lihat langsung maksudnya. iya, oke. Nggak perlu lihat di YouTube. Iya. Lihat langsung gitu ya. Oke. Cicipi, rasakan, nikmati gitu Oke. kan. Jadi sudah bersertifikat sebagai barista, sudah bersertifikat sebagai pelatih ya, instruktur, mungkin sudah mengikuti pelatihan prosesor, kemudian Ya, lagi roaster, roaster gitu, cupping, lengkap lah ya. Lengkap. Kok aku udah dapat ilmu itu ya? Karena tadi waktu Bapak sangat sibuk tadi, Iya, kalau andai sibuk. kata misalnya banyak waktu, makanya menjadi manajer online tadi karena masalah waktu tadi. Masalah waktu, jadi susah tetap muka ya ya. itu tetap mukanya susah. Oke. Kita bikin kelas khusus. Yang dari satu ruangan itu kita tampilkan hulu hilir untuk Saya ya. seorang adik. Oh iya, siap, ditunggu nanti. Pokoknya dari pagi sampai sore cuma lihat itu aja. Oh, Iya. gini. Habis itu saya tidur aja dalam ruangan itu. Nah, itu masalah. Itu yang masalah ya. Janji jam 8 datang jam 9 malam. 9 malam. Oke. Oke. Oke, jadi itu sehingga saya pernah ingat ini. Raja Kopi itu dulunya ya, waktu sering proses kan saya sering ke situ kan. Ibu kan ya tahu lah. Masa kita harus curhat lagi gitu. Oh, iya, oke. Ade kan sering ke situ dulu. Pertama kan kita jelas tuh. Baru meja makan, kita makan di situ bareng, kemudian lagi ngopi di situ. Tahun berapa Itu kan kita itu tidak ya? punya cita-cita, Bu, pengen jadi warung kopi kan? Iya. Nggak ada pernah terpikir pengen jadi warung kopi. Oke, iya. Pokoknya yang datang ngopi kasih kopi, yang datang kasih kopi gitu kan. Kopi ikhlas ya. Kopi kelas dan edukasi. Ya, edukasi. Edukasi. Iya. Jadi dulu tuh prinsipnya kan Raja Kopi adalah edukasi. Ya. Sehingga edukasi berbuah menjadi ya itu bonus sebenarnya. Sekarang ini bonus. Karena ikhlas untuk belajar ngajarin orang kan. Nah, apa yang terfikirkan dulu adik kan ibu sudah punya visi, sudah punya misi untuk mengedukasi kopi. Apa maksudnya ini alasan ibu ketika mau membuka peluang agar supaya memberikan edukasi kopi terhadap pemuda, terhadap mahasiswa waktu itu yang sering ngumpul. Terinspirasi sebenarnya. Dari? Terinspirasi itu karena kan saya interaksinya dengan siswa di sekolah, mahasiswa di kampus. Kemudian saya melihat lingkungan sekitar. Iya. Ibu ini katanya tadi mau ketawa-ketawa. Ngopi dulu lah. Oke. Tapi kok jadi tegang gitu loh. Dia tegang. Gimana rasa kopinya, Bu? Luar biasa, mantap. Ini saya yang bikin. Bukan, ini barista Raja yang bikin. Raja yang bikin. Oh iya. Iya, sudah bersertifikat juga, namanya Alvito. Oh iya. Oke, Iya. kalau kita dari itu sudah punya sertifikat juga ya. Sudah. Banyak kali sertifikat Raja ini. Harus, karena kita perlu Ini legalitas. Jual sertifikat tidak, kita tidak jual sertifikat. Iya. Adanya prestasi maka ada sertifikasi. itu dia. Itu prinsipnya kan. Iya. Oke. Semakin terukur. Semakin terukur. Kan sampai mana pertanyaan saya itu? Mungkin bisa Ya, diingatkan. saya terinspirasi dari lingkungan tadi. Jadi Lingkungan. mereka itu apa ya? Saya seperti melihat anak SMA 1 mahasiswa. Mereka pulang sekolah, mereka nongkrong, rokok di warung, ngumpul ya. Yang saya nggak jelas juga apa yang diomongin begitu ya. Ya ngomong negara, Bu. Oke, mungkin sebagian ada yang ngomongin negara. Alhamdulillah begitu tanding kan. game online. Itu ya kan. Terus itu lagi beli chip. Ya, seperti itu. Maksud saya ada kebermanfaatan yang lebih yang bisa dilakukan oleh anak muda sekarang. Raja Kopi tidak menerima aktivitas game online ya.
Dulu Ibu Herlina ini anti sekali gitu loh. Tapi sekarang sudah bisa apa enggak? No juga. No juga ya. Karena dikasih password wifi. Karena ya? konsep saya edukasi tadi Edukasi. ya. Karena itu tadi, kalaupun teman-teman atau ya para penikmat kopi ingin ngegame, mungkin sebatasnya selama ngopi itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah menghabiskan waktu dari pagi, itu yang tidak kita izinkan, karena konsep kita itu konsep edukasi. di Edukasi. sana. Jadi konsep edukasi itu adalah terinspirasi. Ya, terinspirasi. Sehingga lahirlah nanti jenisnya kafe gitu kan. Iya. Kafe ini hasil dari inspirasi atau memang keadaan yang membentuk sehingga menjadi kafe? Bukan kafe, boleh saya ralat sedikit, Apa? kedai. Oh, Saya kedai. katakan itu kedai karena kita tidak sediakan jus di sana ya. Jadi tidak ada Kedai kopi ya? Kedai kopi saya katakan. Tidak lihat kayak kedai, kayak warung. Boleh. Warung kopi juga boleh. Warung kopi Jadi ya? sederhana saja. Sederhana Karena saja. kadang orang memperkirakan kalau kafe itu sudah besar, gemerlap begitu ya, gemerlap dengan gitu waitersnya kan. yang banyak ya, begitu ya. pelayanannya Pelayanan yang maksimal, luar biasa. Ya, kemudian lagi begitu. Bapak mau minum apa gitu ya. Tapi Nah, kadang ini owner jadi waiters juga. Iya. Kadang manajer online juga jadi waiters. Jadi waiter. Itu bukan kafe, makanya kita katakan kita Oke. kedai kopi. Kedai kopi. Silakan ngopi serasa rumah sendiri. Jadi yang datang ke Raja Kopi itu tamu ya. Iya. Tamu sekaligus menikmati rumah sendiri. Iya. Asal jangan sertifikatnya diambil lalu dijual. Itu yang nggak tidak boleh. Melanggar hak cipta nanti ya. Melanggar hak cipta. Oke, jadi terinspirasinya seperti itu. Jadi kalau nggak salah kemarin kan karena sering petani ngantar kopi. Cherry. Iya, ngantar cherry Iya. maksudnya. Ngantar Karena mereka cherry. kita edukasikan untuk petik merah dan Petik itu merah. namanya cherry. Cherry. Jadi wajib yang mengantar ke Raja Kopi itu petik merah. merah. Buahnya harus merah. Iya. Nah, kalau nggak salah Bapak pernah ngomong kayak gini. Kenapa kita buat kopi seperti ini? Biar petani itu bisa langsung nyicip, ini loh kopi kayo gitu. Nah, ini loh kopi Iya. Bapak gitu. Iya. Itu juga Salah satu. Salah satu. Juga terinspirasi begitu membuat kedai kopi itu kan. Jadi petani itu Datang antar kopi. mereka jual kopi cherry-nya ke kita, tapi ketika kita tanya, Bapak yang udah tanam kopi sekian tahun, udah pernah cicip nggak mana kopi sendiri? itu? Belum katanya. Nah, itu salah satu inspirasi kita untuk membuat pengolahan, kemudian membuat kedai yang akhirnya mereka bisa duduk bareng kita, petani itu, dan mencicip kopi yang mereka tanam, mereka rawat sendiri itu. Dan itu merupakan hal yang menurut saya edukasi yang tersampaikan ke petani. Ya, artinya di situ ada hak petani yang kita lewatkan. Iya. Karena mungkin ya maaf, konsep kapital ini kan mengambil keseluruhan apapun. Waduh, ini berat nih. Konsep kapital. Bukan. Oke. Mengambil hak seluruh, bahkan hak untuk mencicip aja tidak bisa Iya, gitu kan. tidak Kita lihat tuh diberikan. banyak ya. Oke. Banyak itu di desa itu diregut seluruh tanah gitu kan. Kemudian lagi diambil tanamannya lalu dijual. Bahkan kita mau beli mau beli saja dengan harga yang mahal. Ya kan banyak petani dalam kondisi kayak gitu kan. Hasil SDA kita diambil. Nah, kalau Raja Kopi, kamu mencicip, ini kopi Anda. Iya. Ini kopi yang kita sediakan. Silakan Iya. dicicip. Inilah rasa kopi kayu ini. Iya. Artinya itu juga menjadi semangat bagi mereka untuk menanam. Penyemangat, ya. Oh, enak juga ternyata kopi aku beda. Iya. Dan ini kopi sehat. Kopi begitu. sehat, kopi Iya. sehat. Kopi tanpa gula. Oh, kopi gitu tanpa ya. gula. Kopi Oke. yang membuat Jangan mereka itu nyalakan bisa gula, lebih Bu. energik. Bukan menyalahkan gula. Gula Bu, itu ini- akan sangat bermanfaat pada porsinya. Oh, gitu. Pada Ya. porsinya dia. Jadi kalau dengan kopi itu agak tidak balance Ya, gitu. kalau dia manual brew di metode penyeduhan itu Oh. sangat tidak disarankan Iya, untuk ada disarankan. gula. begitu. Turanya Ibu bawa alat tadi sini kita bisa. Sorry, nanti kita next time. Next time ya. Ya. Next time. Tapi nggak perlu lah, kasih alatnya sini kami tiap hari nyeduh. Oke deh, kodenya keras. Banyak nian permintaan Aduh, sudah. bener lah. Pokoknya kita palak dulu. Ini order besar ini. Saya tidak perlu tanya berapa pemasukannya sebulan. Karena gitu. sudah tahu. Itu kalau rahasianya Raja ya kan. Iya. Pembukuannya Raja sudahlah. Kalau udah manajer online itu Iya, saya iya. kadang minta kirim. Tolong dong pembukuan kita 3 bulan terakhir. Oh ya, saya kirim. kan? Ya. Dikirim begitu. Asal jangan passwordnya dibagi-bagi Oke. saja. Tidak. Wah, artinya secara nominal kita nggak kasih tahu. Silakan nikmati, silakan apa itu kan.
itu. Jadi saya tahu gitu kan. Kalau kamu mau tahu berapa sih mau kena, bayar berapa kamu mau buka data ini. Ibu ini pandai gitu loh, pandai merekrut saya karena saya ini kanite IPD kan, pusatnya data, memegang aplikasi. Dia mau udah jadi. Ya ngurus keuangan coba. Luar biasa. Luar biasa. Kemarin habis dari London ya kopi kita. Iya, ikut terakhir itu di 2021. Tunggu dulu, sebelum kita bicara London, itu prestasi bagi saya sudah sangat luar biasa. Tapi kita bicara bermula, bagaimana bisa menuju. Oke, tadi kan sudah diceritakan apa namanya itu edukasi kopi. Artinya ini tahap awal, ya pahit-pahit gitu kan. Kopi silakan ngopi, kemudian lagi alat rusak kita beli. Pokoknya apalah gitu kan. Kita menyediakan kopi, silakan dicicipi, pulang kita yang nyuci gitu kan. Ini saya rasa kayak ya itu proses edukasi. Itu gitu. Edukasi semua ya kan. Jadi itu proses edukasi, tidak boleh kita sesalkan itu. Kalau tanpa yang proses itu kita tidak mungkin begini. Siap. Sebelum sampai ke London, kemana dulu? Mungkin Moreimat lah dulu ya. Iyalah, nggak mungkin ke Jambi sampai. Oke. Tapi ngelewatin Moreimat jauh lagi masih ini. Di 2017 kita pernah 2018 kita pernah kirim sampel yang pertama untuk Koka Jember. Itu green bean kita yang proses full wash untuk Arabica itu skornya tertinggi di Indonesia 87,25. Itu kirim sampel, bukan event, tapi memang betul-betul ngirim sampel. Nah ternyata ya di atas 80 kan itu specialty sudah sekali. Kategori specialty. Artinya Raja Kopi itu specialty. Sudah berada di kelas specialty coffee. Nah, yang memang apa namanya itu kadar air tadi, kemudian ada standarnya semua. Ada standarnya semua. Ya kalau mau tahu Raja Kopi gua usah di podcast ini. Kalau tahu semua di podcast Ian Kerinci nggak guna Raja Kopi nanti. Kita permukaannya saja. Dalamnya nggak usah. Cicip ngopinya, kemudian lagi ini prosesnya, gitu kan jadi bentuk kopinya. Setelah itu 2018. 2018. Berarti 2 tahun setelah menjadi 1 tahun. Petani tadi. Dari petani kemudian lagi mencoba mengulik-kulik kopi. 2018 mulai ngirim sampel. Alhamdulillah sampel pertama diterima dengan baik. Masuk ke 2019. Tahap-tahap Bu, jangan 2019 itu ikut ke Jakarta Coffee Week. Ada event kopi nasional. Jakarta Coffee Week. Sebenarnya bukan nasional, lebih skop ke Asia Tenggara ya. Karena waktu itu ceritakan bahwa ada Singapura juga ngikut. Beberapa Malaysia negara. Beberapa negara. Ada Cina juga ikut. Jadi di event itu Jakarta Coffee Week tepatnya di tahun 2019 itu bisa dipantau di YouTube Raja Kopi ada. Itu ada walaupun videonya itu cuma video handphone ya. Iya benar, itu video handphone itu, iya benar. Bapak lagi nerima. Iya lagi nerima penghargaan dari Direktur Kopi. Oke. Itu kita juara 1 untuk, kalau tadi kan di 2018 full wash ya. Kalau 2019 itu honey proses. Itu people choice untuk flavor yang enak ya, yang versi orang banyak itu honey kita the best. Jadi proses kopi itu sebenarnya ada 3 tadi ya, kita belum sampaikan. Ada honey, kemudian lagi natural. Karena dia juara di kelasnya yang berbeda. Nah full wash dia pada Koka Jember, Koka Jember, cupping score tertinggi pada saat itu. Kemudian 2019 honey proses dan 2019 ditutup pada saat proses London Coffee Festival itu proses natural. Bukan 2019, 2021 kemarin. 2021. Dan itu ditutup dengan natural. Artinya seluruh proses yang ada di Raja the itu winner, the best. The winner, luar biasa. Alhamdulillah. Habis ini dapat iklan kita besar. Jadi seperti itu ya. Iya. Proses mana yang paling berkesan? Kabarnya gini, waktu di Jakarta Coffee Week itu sempat membawa green bean yang banyak. Benar. Sampai ratusan kilo. Itu dipakai pesawat.
Iya, naik pesawat, Naik kita pesawat. bayar ongkos sendiri. Bayar ongkos sendiri, tidak disupport. Tidak difasilitasi. Bukan Tapi tidak difasilitasi. iya, iya. Luar biasa. No problem Tunggu kita bentar. karena Full wash kita full wash juga, ngirim sampel dengan biaya sendiri. iya. Kabarnya itu mahal juga Bu untuk di cupping score-nya. Iya, Di lumayan. labor itu. Iya, begini karena kita harus tetap bergerak. Kita tidak boleh selalu menunggu difasilitasi atau diapakan karena ini this is my apa ya? Ini My life. usaha kita Usaha, begitu kemandirian, ya. Iya, kita harus prinsip. tunjukkan ya, Prinsip. harus tunjukkan itu. Jadi Bahwa ketika kita berprestasi maka ada orang akan mendekati. jadi tidak boleh kita menadahkan tangan kita ya kan selalu minta pertolongan atau apa begitu iya, ya. iya. Baik itu kepada pemerintah atau institusi yang lain. Oke. Tapi berkaryalah, berprestasilah, berproseslah sehingga pada akhirnya Orang akan dekat. Orang semuanya akan melihat kita. Semuanya akan kita dapatkan. Akan kita dapat benar. Alhamdulillah. Dimulai dari prestasi dulu. Mengukir prestasi dulu, Mengukir berkaryalah. prestasi. Berkaryalah, oke. Jadi maksud Ade tadi mana yang paling berkesan? Proses. Semuanya berkesan Ade. Contoh ini 2018 full wash itu berkesan. Oh kita tahu ternyata skor kita tertinggi loh 87,2. Oh terkejut gitu ya? Kaget ya Kaget kan? gitu kan? Berarti kita masuk sudah tahu kita ini levelnya specialty coffee loh. Itu sangat berkesan. Waktu itu baru mulai tingkat pemesanan mulai nasional, muncul pasar, pasar yang ada di Pulau Jawa ya kan? Iya, begitu. Siapa pelanggan bayar pertama itu, pemesanan bayar pertama? Nggak boleh disebut. Oh, nggak boleh disebut. Kan? Nanti bisa dilihat notanya. Bukan di ini aja. Raja. Maksudnya tuh tempatnya sajalah, provinsinya. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Kalimantan, kemudian ada di bayar pertama. Kan ini kan baru ngolah kopi nih. Iya. Artinya kita baru coba, Iya. ngirim sampel. Setelah itu kan tentu ada bayar. Iya. Jakarta. Jakarta ya. Oke. Wih, langsung masuk Jakarta. Luar biasa. Itu prosesnya baru 10 kilo dulu deh. Alhamdulillah sekarang baru 10 kilo, 5 kilo ya kan 10 kilo. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah ratusan kilo dengan ton lah kan. ya. Nah, sudah main ton lah gitu ya. Iya, Luar alhamdulillah. biasa itu. Mana film untuk kita ini? Ya kan tring bunyi dia. Tring. Gitu. Masuk. Deh, itu kan. Iya. Kirim nomor rekening. Iya. Ngopi dulu. Ngopi dulu lah. Oke. Ini baru setengah kopinya ini. Nah, terbayang nggak kalau kopinya sampai ke London? Tidak. Ya mungkin kalau Jakarta Coffee Week kita memang betul Iya. usaha, maksudnya itu berangkat Iya, gitu kita kan. berangkat, kita jualan. Kita jualan di sana itu, ya. kan? Memang Raja Kopi sering jualan Bu ya. Iya. Ingat enggak waktu apa namanya ulang tahun kota? Iya. Ulang tahun Ngangkat, ngangkat, provinsi, ulang tahun Pekan Harmoni. Bukan. Ulang tahun kota Iya, Sungai Penuh kota kan. Pekan Harmoni Ngangkat namanya. bar. Iya. Ingat deh. Siapa yang pernah melakukan itu? Mungkin kedai yang berani Jadi pindahin bar itu ke lapangan ke lapangan Merdeka. Jualan di situ. Iya, itu pakai tenaga jin ya. Hah? Banyak sekali. Banyak jin di Raja. Ya. Terus itu lagi mindahkan apa namanya itu warung kopi itu di lapas kan? Benar kan gitu? Benar, Terus edukasi. mindahkan warung kopi di SMA 1. Ada gerobak kopi. Ada gerobak kopi di situ waktu pensi gitu kan. Iya. Mindahkan warung kopi ke prosesnya panjang. Ya. Sahabat progresif ini, pendengar podcast itu jangan melihat Ibu Erlina sekarang gitu loh. Lihat proses kami kayak mana kami itu ayo pokoknya ngangkat gitu ya. Iya. Ngangkat pesan kopi apa siapa Bu? Ini kopinya aja. Makanya kalau di Raja orang susah bedain yang mana owner, yang mana waiters, yang mana barista. Karena apa? Karena bagi kami owner itu bukan duduk jadi bos tapi juga bekerja, berkolaborasi. Iya, multi gerak kita. Di sana berkolaborasi, saling menutupi ya, melengkapi di sana. Itu. Ya. Ada yang lengkapnya cuma datang ngopi gitu kan. Ya. Cuma lihat-lihat mantau-mantau kan, datang habis pulang gitu kan. Pulang. Nyanyi dulu lama-lama teriak-teriak. Ibu kalau marah jangan kayak gitu caranya. Sudah teriak-teriak, sudah puas, ngopi, itu pulang gitu nah. Ngatain diri sendiri. Habis itu pulang minta tapi kopi lagi. bagusnya sekarang
karena sudah punya istri jadi agak berkurang pulang. Agak pulang-kurang malah. Kalau dulu pulangnya kadang nggak pulang sampai subuh, ya kan? Tidurnya di mana, Bu? Nah, tidurnya di kursi itu, di sofa, di kursi itu, udah di mana lah, nggak Bujangan pakai lah. selimut. Bujangan lah. Iya, iya. Luar biasa. Datang pulang dari kantor jam 5 sore. Ah, ya. Sampai ke Raja Kopi, Mm-mm. ngopi-ngopi, Iya. makan-makan, nyanyi-nyanyi, teriak, habis itu tidur pulang. Tidur pulang. Ya. Iya, oke, tahu lah Ibu ya. Nah, begini. London Coffee Festival ini kan booming, bukan booming, viral waktu itu. Viral. Ya. Viral waktu Semua itu. kaget. Semua kaget. Mm-mm. Raja Kopi. Shock. Surprise. Iya. Maksudnya itu mengalahkan waktu itu Makassar, ya. Bukan Aceh Di 2. final itu ada Aceh 2. 5 brand. Lima Ada brand, 5 betul. brand. Itu ada Aceh 2 brand, Dua brand. kemudian ada kopi Bali, Bali. kopi Itu kalau nggak salah itu hampir mirip cita rasanya ya, dengan kita ya. dengan kita ya. Kintamani ya. Ya, Kintamani Bali Bali, untuk terus? proses naturalnya. Kemudian ada kopi Lampung, Lampung, oke. ada kopi Raje. Kan 5. Iya, ada 5. Lampung. Wah, luar biasa. Mewakili Asia Iya, untuk Indonesia. iya. Apa kesan orang London ya, bule-bule sana itu dengan kopi? Karena kita itu tadi ya, karena kopi yang dikirim kita hanya virtual, ya kesan mereka ya dari hasil skor yang Caswell Amerika cupping score daripada hasil lab tadi 83,5 itu notes kita, cita rasa kita itu memang lebih unggul. Oke. Lebih unggul. Ada spicy-nya, ada apa namanya cinnamonnya, ya kan, acidnya ada, jadi full fruity-nya lebih ada di Oke. proses natural tadi. Tentunya hasil berangkat kopi natural ini ke kancah internasional bisa menjadi apa ya, menambah hubungan, menambah buyer tentunya, gitu kan, menambah Pasti. tingkat pemesanan itu pasti. Luar biasa. Oke. Itu Bapak bisa lihat di penjualan di bulan itu. Oh ya, saya bisa lihat sendiri ya. Iya, Saya bisa cek. publikasikan ya. Oke, jangan dipublis. Oke. Dah, gini. Terakhir, ini kan dari tadi kita bicara kopi. Manfaatnya untuk IAIN Kerinci apa? Bukan bukan hanya IAIN Kerinci tentunya, tapi lebih kepada universitas kampus yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh ataupun di Provinsi Jambi. Oke. Feedback lah. Karena usaha ini udah sangat besar, kemudian edukasinya sangat lancar gitu kan, tentu punya feedback bagi tingkat pendidikan yang ada di provinsi. Ya. Kalau secara ilmiah, Raja sudah membuka diri untuk mahasiswa itu melakukan penelitian, magang, kemudian juga. Oh, bentar lagi IAIN Kerinci buka PPL. Oke, disusun aja jadwalnya. Iya, oke, siap. Sip. Kita susun jadwalnya supaya tidak dempet sama perguruan tinggi yang lain. Oke. Oh, kan ini kan STA lagi magang ya? Iya, Oke. STE ada STA mahasiswa magang. Lagi mahasiswa Dititipkan magang. Kalau titip kerja bisa nggak? Bisa, tapi tergantung manajer online-nya sering datang atau tidak, begitu untuk gitu. kadang interview. Kadang manajernya aja kaget kalau ada karyawan baru. Ini nambah lagi ya, Bu. Begitu saking Jarangnya ke situ. berkunjung ke Raja. Karena memang apa namanya itu kapasitas itu memang langsung ke owner. Karena saya tidak mau tanggung jawab, gitu kan. Kalau dia punya masalah, karena saya mengalihkan itu. Nggak boleh, Oh, nggak manajer boleh. harus tanggung jawab juga. Oke, untuk ya khusus kan? IAIN nanti kita tanggung jawab. Oke, jadi siap ya. Sudah ada pernah pembicaraan dengan Pak Rektor ataupun dengan pimpinan IAIN? Walaupun belum secara langsung bikin duduk yang untuk membahas itu, tetapi secara pembicaraan kita di kedai itu sudah, Ibu nanti untuk entrepreneur kita lanjutkan lagi dan mudah-mudahan nanti ada kerjasama IAIN sama Sip. Raja Kopi. Siap ya? Siap, insya Allah. Kerjasama. Kita ini sebenarnya sudah lama kerjasama, Bu. Iya. MOU-nya yang belum. Itu dia yang tertulisnya yang belum. tertulis yang belum. Secara pelaksanaan sudah. Betul. Kopi Raja ini udah dinikmati Iya. Kementerian Agama sudah ya. Betul. Sudah sering kan IAIN sering pesan Iya, kopi. betul itu. IAIN sering pesan kopi. Bu, kopi sekian kilo. Itu kopi sekian ribu. Dibikin paket. Bikin ya kan? paket, kirim ke sana ke sini. Ya. Oke. Ngobrol kopinya. Kopi pun bicara. Nah, ini judulnya Kopi pun bicara nanti. Oke. Kopi pun bicara. Oke, ngobrol kopinya kayaknya kita cukup dulu lah ya, Bu ya. Oke, boleh. Oke, mungkin kayaknya waktunya nih kurang gitu.
Ya, tapi ada yang belum ini. Apa yang belum? Terkait ada tagline kalau Raja Kopi Apa itu tagline? tagline-nya kan semanis kopi pahit. Semanis kopi pahit. Kenapa Iya. harus manis? Kenapa harus pahit? Iya, semanis kopi pahit itu muncul ketika di suatu waktu itu saya menemukan titik ternyata hidup ini prosesnya luar biasa. Oke, begitu ya. Begitu dia. Ya, oke. Saya punya filosofi dari kopi, Bu. Boleh. Boleh Ini ya? kalau udah ketemu orang filsafat saya Saya nggak selalu- bisa, saya jadi diam, saya jadi silent saja. Saya punya filosofi dari kopi. Kata kopi, ya, kata kopi. Jika kamu hanya kenal dengan aku lewat kalimat-kalimat, tandanya kita belum amat dekat. Butuh pertemuan kembali, saling berinteraksi. Jangan lupa secangkir kopi untuk menjadi saksi. Oke. Ya, kopi itu pahit tapi ngangenin. Begitu juga dengan Raje. Yeah. Karena Raje selalu ngangenin gitu kan. Oke. Alhamdulillah. Kopi dan susu itu tidak saling berhubungan namun saling melengkapi. Begitu juga Raje dan IAIN Kerinci. Amin ya. Udah banyak deh. Oke, baik sahabat progresif. Terima kasih Bu Herlina atas kedatangannya di podcast Terima IAIN kasih Kerinci. juga. Oke. Ya. 1000 subscribe ya habis ini. Oh iya. Viewernya harus 2000 nih. Oke. Terima kasih untuk kopinya, Bu. Ini diambil kembali atau di sini? Enggak, ini untuk di sini, kemudian ini dicicipi, Oke, ya alhamdulillah kan. nih. Kemudian diterima Arabica. kembali nanti untuk kunjungan ke Raja, ditunggu. Sip, ditunggu pembuatan podcastnya di Raja Kopi. Insyaallah segera. Ibu Herlina membuat podcast. Ini loh. terinspirasi saya mau bikin seperti ini Wow. karena ruangannya cukup itu untuk nanti bikin seperti ini. Oke, sip. Kita tunggu. Nanti biar saya yang bantu desain. Jangan lupa keren. nilai kontraknya. Mulai dah ya. Oke, terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.